Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Tikubang Semarang. Dan selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan kredit bermasalah dan penyelesaiannya. Sebelum masuk ke materi, belum afdol nih kalau misalnya kita belum perkenalan sama anggota dari kelompok 6. Nah, anggota dari kelompok 6 ada saya, Afifah Kussumarini dengan NIM 1905510162. Next. Halo, perkenalkan, nama saya Safira Amalia, NIM 1905510165. Halo, perkenalkan nama saya Dira Ayu, NIM 1905510175. Hai, perkenalkan, nama saya Cindy Marita Lisat Anggraini dengan NIM 1905510187. Nah, yang mau kita bahas pertama di sini adalah pengertian dari kredit bermasalah. Jadi, apa sih kredit bermasalah atau problem loan itu? Nah, jadi pengertian dari kredit bermasalah atau bank loan ini adalah suatu keadaan di mana seorang debitur ini tidak dapat memenuhi kewajiban kredit yang ia peroleh dari bank. Nah, kewajiban ini tuh berupa kewajiban atas pembayaran bunga maupun pembayaran pokok pinjaman, sehingga terdapat tunggakan atau potensi kerugian yang memungkinkan timbulnya resiko di kemudian hari bagi perusahaan pembiayaan. Nah, kredit bermasalah ini menurut ketentuan dari Bank Indonesia merupakan kredit yang dapat digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan maupun macet. Sedangkan penilaian atau penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat kolektibilitas kredit tertentu didasarkan pada penilaian kriteria secara kuantitatif dan kualitatif. Karena tadi kita telah menyinggung sedikit mengenai kolektibilitas kredit. Apa sih kolektibilitas kredit itu? Jadi, kolektibilitas kredit adalah penggolongan kualitas kredit berdasarkan status kelancaran pembayaran kewajiban dan prospeknya di masa yang akan datang. Nah, kolektibilitas kredit ini bisa dibilang sebagai rekam jejak atau nilai seseorang di dalam dunia perbankan. Jadi, apabila seseorang tersebut termasuk ke dalam orang yang kerap kali tersendat-sendat dalam melakukan pembayaran cicilan atau menunggak, jadi di mata bank kolektibilitas dari orang tersebut dinilai buruk, seperti itu. Selanjutnya mengenai kualitas aktiva produktif. Merujuk pada surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tentang kualitas aktiva produktif pada pasal 3. Jadi, kualitas aktiva produktif termasuk di dalamnya mengenai kredit dinilai berdasarkan yang pertama ada prospek usaha, yang kedua ada kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur, dan yang ketiga ada kemampuan membayar. Jadi, ketiga hal tersebut adalah sebagai acuan Bank Indonesia untuk menentukan kolektibilitas seseorang. Yang selanjutnya, kolektabilitas kredit. Jadi, terdapat klasifikasi kolektabilitas kredit menjadi 5 kolektabilitas, yaitu yang pertama, kolektabilitas 1 atau lancar. Debitur yang masuk golongan ini biasanya merupakan orang-orang yang senantiasa tepat waktu dalam pelunasan utang dan cicilan mereka. Inilah mengapa mereka mendapatkan predikat lancar. Biasanya, bank akan langsung mengabulkan permohonan pinjaman dari debitur yang memiliki skor kredit terbaik tersebut. Yang kedua, kolektabilitas 2 atau dalam perhatian khusus. Mereka yang tergolong kualitas ini biasanya tercatat pernah menunggak selama 1-90 hari. Inilah mengapa debitur yang memiliki status Kol 2 mendapatkan predikat dalam perhatian khusus. Untuk pengabulan pencairan golongan ini, bank memiliki kebijakannya masing-masing. Tapi, kebanyakan bank masih mengabulkan pengajuan kredit orang-orang dengan skor Kol 2. Biasanya mereka akan diberi kesempatan dulu untuk melunasi tunggakan apabila ada atau diberi tenor lebih panjang agar beban kreditnya tidak terlalu memberatkan.
Kolektabilitas 3 atau kredit kurang lancar. Pada status ini, debitur tercatat pernah atau masih memiliki tunggakan sekitar 91 sampai 120 hari dari deadline pembayaran. Mereka yang masuk golongan ini akan mendapatkan predikat kredit kurang lancar. Seperti halnya Call 2, debitur dengan skor kredit Call 3 masih memiliki peluang pencairan pinjaman meskipun sangat kecil. Tapi biasanya, bank enggan mengambil resiko untuk mengabulkan permohonan debitur dengan skor Call 3 kecuali semua utang telah dilunasi dan status pinjaman cukup bersih selama beberapa bulan sebelum pengajuan. Yang keempat, kolektabilitas 4 atau diragukan. Debitur dengan skor Call 4 mendapatkan predikat diragukan. Kebanyakan bank dan lembaga keuangan tidak akan mengabulkan mereka yang termasuk golongan ini. Status kolektabilitas 4 sendiri akan diperoleh apabila debitur tercatat pernah atau sedang memiliki tunggakan sekitar 121 sampai 180 hari dari jatuh tempo pembayaran. Untuk memperbaiki kualitas dan status kredit, Anda diharapkan untuk segera melunasi utang dan tunggakan. Pengajuan kredit berikutnya baru bisa dilakukan apabila catatan keuangan dan BI checking benar-benar bersih selama 1-2 tahun. Yang kelima, kolektabilitas 5 atau macet. Status ini diperoleh mereka yang memiliki tunggakan pinjaman lebih dari 180 hari. Hal ini membuat debitur mendapatkan predikat macet. Kebanyakan mereka dengan status Call 5 akan masuk daftar hitam atau blacklist semua bank dan lembaga keuangan di Indonesia. Hal tersebut tentu saja membuat peluang mendapatkan pinjaman lagi semakin kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Setelah membaca ulasan tentang kolektabilitas kredit di atas, kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa setiap hal memiliki resikonya masing-masing termasuk soal utang piutang. Jadi, daripada memaksakan diri mengambil pinjaman yang belum tentu bisa kita bayar, lebih baik gunakan uang yang ada untuk berinvestasi. Yang selanjutnya, penyebab kredit bermasalah. Secara umum, ada dua faktor utama yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal bank dan juga faktor eksternal bank. Yang pertama, faktor internal. 1. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan. 2. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan overtaksasi terhadap nilai agunan. 3. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat. 4. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank, sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit. 5. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur dan sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah. 1. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. 2. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kredit pemilikan rumah atau KPR. 3. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan atau side streaming. Misalnya, dalam pengajuan kredit disebutkan kredit untuk investasi. Ternyata, dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan digunakan untuk kredit pemilikan rumah atau KPR. Unsur ketidaksengajaan. 1. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian. Akan tetapi, kemampuan perusahaan sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran.
2. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi. 3. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur. 4. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kredit bermasalah. Yang pertama, perkembangan layanan keuangan menurun. Kondisi kredit macet tidak hanya akan mempengaruhi pihak peminjam ataupun nasabah, namun juga akan mempengaruhi pihak bank. Adanya kondisi kredit macet ini akan membuat pihak bank kekurangan dana. Hal tersebut akan berdampak buruk atas jalannya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Untuk itu, setiap lembaga keuangan yang melakukan penawaran dana pinjaman harus menjaga nilai NPL-nya agar bisa selalu rendah jika ingin terus bergerak menjalankan usahanya. Jika hanya ada 1 atau 2 kreditur saja yang mengalami kredit macet, memang tidak akan masalah. Tapi, jika jumlahnya banyak dan berlangsung secara bersamaan, maka NPL dari lembaga keuangan tersebut pasti akan meningkat. Yang kedua, ekonomi negara terancam. Meningkatnya kredit macet akan membuat pihak perbankan meningkatkan kekuatan struktur permodalan usahanya. Caranya bisa dilakukan dengan berbagai metode, seperti dengan meningkatkan porsi penyisihan penghapusan aktiva produktif, atau yang sering disingkat menjadi PPAP. Ketika pihak perbankan meningkatkan struktur permodalannya, maka hal tersebut akan mengurangi kemampuan pihak bank untuk melakukan ekspansi kredit terhadap sektor real secara otomatis. Sehingga hal tersebut akan mempersulit setiap sektor industri untuk melakukan peminjaman kredit. Menurunnya kemampuan tersebut jelas akan berdampak negatif pada kondisi perekonomian negara. Karena pihak negara juga tidak hanya bisa mengharapkan investasi portofolio di pasar modal atau investasi asing secara langsung untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negara. Terlebih lagi, hal tersebut juga akan berimbas negatif pada krisis global. Untuk itu, sumber terbaik lainnya yang diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi adalah kredit perbankan. Bahkan, beberapa catatan statistik beberapa tahun kebelakang menunjukkan bahwa kontribusi dari kredit perbankan terbukti mampu meningkatkan perkembangan ekonomi hingga 20% banyaknya. Namun, jika kondisi kredit macet terjadi, maka pihak bank tentunya akan menekan adanya pengajuan kredit, dan mereka akan kehilangan minat untuk menyalurkan kreditnya pada berbagai sektor yang mampu membantu perkembangan ekonomi. Dan yang ketiga, debitur dapat mengalami kesulitan pengajuan kredit. Riwayat atau histori dari kredit macet atau gagal bayar akan selamanya tercatat pada sistem dan akan tersebar jika seseorang melakukan BI checking. Hal tersebut tentunya akan membuat pihak peminjam kesulitan untuk mendapatkan dana kreditnya di masa depan. Selain itu, saat ini juga sudah banyak perusahaan besar yang menggunakan BI checking sebagai syarat seseorang untuk diterima sebagai pegawainya. Hal tersebut masih bisa dipahami karena tentunya pihak perusahaan ingin mempekerjakan karyawan yang bebas dari kondisi masalah keuangan yang kedepannya bisa saja memperburuk nama perusahaan. Selanjutnya membahas tentang gejala awal kredit bermasalah. Berbagai jenis gejala bakal munculnya kredit bermasalah itu dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, penyimpangan dari ketentuan kredit. Penyimpangan dari ketentuan kredit adalah penunggakan pembayaran bunga dan atau angsuran kredit. Penyimpangan dari ketentuan kredit biasanya berkaitan erat dengan penurunan kondisi keuangan debitur. Yang kedua, penyajian laporan dan bahan masukan kepada bank yang lain secara tidak benar. Penyampaian laporan keuangan secara tidak benar merupakan gejala bahwa debitur sedang menghadapi kesulitan operasional dan atau keuangan dan ingin
menyembunyikan dari pengetahuan bank. Kemungkinan perusahaan yang salah urus atau debitur tidak jujur menyajikan laporan keuangan secara tidak benar jauh lebih besar dari perusahaan biasa. Yang ketiga, menurunnya sikap kooperatif debitur. Menurunnya sikap kooperatif debitur akan mempersulit bank memonitor perkembangan mutu kredit. Seperti halnya penyampaian laporan keuangan secara tidak benar. Sikap kurang kooperatif tadi biasanya muncul karena debitur ingin menyembunyikan informasi yang dapat merugikan hubungan baik mereka dengan bank. Yang keempat, penurunan mutu dan nilai barang jaminan yang diserahkan kepada bank. Nilai dan mutu barang jaminan dapat turun apabila kondisi keuangan debitur memburuk. Dalam keadaan keuangan perusahaan kurang menguntungkan, debitur dapat menjual harta perusahaan tertentu. Debitur yang menjual harta perusahaan tertentu atau tidak mampu memperbaiki jumlah nilai atau mutu jaminan yang menurun. Yang kelima, ada tingginya frekuensi pergantian tenaga inti. Perusahaan debitur dan kondisi operasional dan keuangan perusahaan yang menurun dapat juga ditandai oleh frekuensi pergantian tenaga inti yang cepat. Hal ini disebabkan karena kesulitan operasional dan keuangan perusahaan menimbulkan suasana kerja yang kurang menguntungkan. Dan yang terakhir, timbul problem keluarga atau problem debitur yang serius. Problem pribadi debitur yang dapat menjadi sebab timbulnya kredit bermasalah adalah perceraian, kematian, pemborosan, perkawinan, sakit berkepanjangan, dan gangguan batin. Untuk penyelesaian administrasi secara perkreditan itu sendiri ada 3 cara. Nah, yang pertama ada penjadwalan atau scheduling, di mana perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. Yang kedua ada persyaratan kembali atau reconditioning. Nah, di mana perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan minimum saldo kredit dan konvensi dari seluruh atau sebagian pinjaman ini tadi menjadi penyertaan bank. Dan yang ketiga, penyertaan kembali atau restructuring, di mana perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank atau konvensi seluruh atau sebagian dari tunggakan bunga ini menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit ini tadi menjadi pernyataan. Dan tidak semua kredit yang disalurkan bank itu dapat dilunasi pihak debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan. Nah, macetnya pembayaran kredit oleh debitur bisa juga disebabkan karena kelalaiannya atau tidak adanya itikat baik maupun ketidakmampuannya itu sendiri. Nah, bank sebagai kreditur harus mempertimbangkan semua cara penyelesaian kredit macet ini yang diperkenankan oleh hukum dan yang dianggap paling menguntungkan baginya. Untuk cara penyelesaiannya sendiri itu ada 3. Yang pertama, cara penyelesaian melalui gugatan pengadilan atau litigasi. Yang kedua, cara penyelesaian yang di luar pengadilan. Yang ketiga, ada alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution.